Assalamualaikum, halo Sobat Muslim. Momen tahun baru bukanlah suatu hal yang asing lagi terdengar di telinga dan mata kita. Hampir setiap tahun dunia ini dipenuhi dengan hingar-bingar perayaan tahun baru Masehi. Bahkan, momen perayaan ini sampai ke kampung-kampung pelosok negeri. Acara perayaan malam tahun baru Masehi ini memang sengaja didesain semeriah mungkin, semewah mungkin, dan seramai mungkin. Dan tentu saja dipenuhi dengan sorak-sorai, suara trompet, petasan maupun kembang api. Tidak cukup sampai di situ, pada malam perayaannya juga dihiasi dengan konser musik, nyanyian-nyanyian, serta berbagai jenis kemeriahan lainnya. Namun, di balik kemeriahannya tersebut, ada sepenggal kisah sejarah perayaan Tahun Baru Masehi yang perlu diketahui kaum muslimin. Sebuah sejarah panjang leluhur bangsa Eropa yang merupakan warisan dari peradaban Romawi kuno yang merupakan kaum paganisme atau penyembah berhala dan kaum Zoroastrianisme yaitu penyembah dewa. Dilansir dari beberapa sumber, sejarah peradaban Tahun Baru Masehi sebenarnya berawal dari peradaban Romawi kuno, yang saat itu merupakan kaum paganisme atau penyembah berhala, termasuk kaum Zoroastrianisme, yaitu kaum penyembah dewa. Artinya, leluhur bangsa Eropa sendiri sebenarnya bukanlah Kristen, namun sejatinya adalah kaum paganisme. Dari segi sejarah, bangsa Eropa sebutan saat ini yang dulunya disebut bangsa Romawi kuno, sebelum penanggalan Masehi, mereka memiliki sistem penanggalan tersendiri yang disebut dengan kalender Romawi dan digunakan sebagai patokan waktu pada saat itu. Namun, setelah dinobatkannya Julius Caesar sebagai Kaisar Roma, ia kemudian memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi, sebuah penanggalan yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Sebelumnya, penanggalan Romawi yang dibuat oleh Romulus pada abad ke-8 sebelum Masehi mengalami pergantian. Penanggalan ini awalnya terdiri atas 10 bulan atau 304 hari dalam setahun, dan dimulai pada bulan Maret. Masyarakat Mesopotamia dulunya biasa merayakan pergantian tahun setiap hari pertama musim semi, yang ditandai dengan posisi matahari berada tepat di atas khatulistiwa, yaitu sekitar tanggal 20 Maret. Pada era Raja Numa Pompilius tahun 715 sampai 673 sebelum Masehi, atau disebut juga sebagai tahun liturgi gereja, kalender tersebut mengalami beberapa perubahan, di antaranya menambahkan bulan Januarius atau Januari dan Februarius atau Februari ke dalam kalender, sehingga ada 12 bulan dalam satu tahun. Dalam perubahan itu, Numa juga menetapkan Januari sebagai bulan pertama dalam kalender untuk menggantikan Maret. Sebelumnya 25 Maret dan 25 Desember memang digunakan sebagai hari tahun baru karena mengikuti hari besar agama Kristen. Taruhlah pada 46 tahun sebelum Masehi, Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian dengan sejumlah perubahan dan menetapkan 1 Januari sebagai pembuka tahun. Awal penanggalan kalender Julian ini dimulai dari bulan Januari. Nama Januari itu diambil dari nama dewa mitologi kuno Romawi, yaitu Dewa Janus yang mempunyai dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan dan satu wajah lagi menghadap ke belakang. Menurut mitologi Romawi, Dewa Janus diyakini sebagai dewa permulaan dan penjaga pintu gerbang Olympus. Sebelum Julius Caesar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, bulan Quintilis merupakan bulan kelima. Namun setelah kematian Julius Caesar, bulan Quintilis kemudian dirubah menjadi Julius atau Juli, dan bulan Sextilis bulan ke-6 diganti dengan Agustus untuk menghormati Julius Caesar dan Kaisar Augustus. Dalam perkembangan kekaisaran Romawi, penggunaan kalender Julian pun ikut menyebar ke berbagai pelosok dunia. Namun setelah jatuhnya Roma pada abad ke-5 Masehi, banyak negara Kristen mengubah kembali kalendernya. Mereka pun memilih 25 Maret dan 25 Desember sebagai hari tahun baru. Di sisi lain, kalender Julian terus mengalami revisi, termasuk dalam mengatasi permasalahan salah hitung pada tahun kehabisan. Hal ini berdampak terhadap perkiraan musim dan masa tanam pertanian serta penentuan tanggal Paskah.
Pada tahun 1582, Paus Gregorius ke-13 akhirnya memperkenalkan hasil perubahan kalender Julian. Kalender tersebut kemudian dikenal sebagai kalender Gregorian. Selain menyelesaikan permasalahan perhitungan tahun terpisah, kalender Gregorian juga menetapkan 1 Januari sebagai pembukaan tahun. Penetapan tanggal 1 Januari sebagai hari pertama tahun baru itu dilakukan untuk menghormati Dewa Janus, dewa permulaan Romawi. Kala itu bangsa Romawi memperingati tahun baru dengan berbagai pengorbanan kepada Janus, tukar hadiah, mendekorasi rumah, dan mengunjungi beberapa pesta. Kalender Julian ini awalnya hanya digunakan oleh bangsa Romawi kuno, namun setelah Roma jatuh dan agama Kristen menjadi agama resmi, sistem penanggalannya pun mengikuti pada penanggalan Julian tersebut. Dan tahun kelahiran Tuhan mereka yaitu Yesus Kristus dijadikan sebagai awal tahun 1 Masehi. Padahal sebelumnya penetapan tanggal 1 Januari sendiri dijadikan sebagai penghormatan untuk Dewa Janus. Selanjutnya pada masa abad pertengahan, kekuasaan kekristenan di Eropa memberi makna religius di sekitar pergantian tahun, seperti pada tanggal 25 Desember sebagai hari Natal dan antara 22 dan 25 Maret sebagai perayaan Paskah. Begitu juga dengan bangsa Yahudi setelah Yerusalem dikuasai Romawi, sistem penanggalan Yahudi juga berganti dengan penanggalan Masehi, hingga akhirnya, seiring dengan berjalannya waktu, muncullah sebuah tradisi yang disebut dengan Sylvester Night, di mana orang-orang berpesta pura pada malam 31 Desember hingga tanggal 1 Januari. Tradisi inilah yang akhirnya menjadi sejarah perayaan Tahun Baru Masehi dan diperingati hingga saat ini di penjuru dunia. Dalam perayaan malam Tahun Baru Masehi dari dulu zaman Romawi kuno sampai sekarang tidak jauh berbeda, yaitu identik dengan berpesta, hiburan, serta didesain semeriah mungkin. Pada malam jelang pergantian Tahun Baru Masehi itu pula, perayaan 3 agama sekaligus telah dilakukan. Yang pertama, bunyi lonceng sebagai simbol agama Kristen. Yang kedua, bunyi trompet yang bersaut-sautan yang semakin menambah kemeriahan malam Tahun Baru itu. Trompet adalah simbol kaum Yahudi dalam ibadahnya. Yang ketiga, kembang api yang begitu banyak. Ini adalah simbol agama Majusi sebagai agama penyembah api. Dengan demikian, malam perayaan Tahun Baru Masehi secara nyata telah terjadi 3 perayaan keagamaan, yaitu Kristen dengan loncengnya, Yahudi dengan trompetnya, dan kaum Majusi dengan apinya. Nah, disinilah kita bisa melihat, apakah layak seorang Muslim ikut-ikutan dalam malam perayaan Tahun Baru Masehi tersebut. Sedangkan dari sejarah perjalanannya, bahkan aktivitasnya pun tidak ada kaitan dengan ajaran Islam sedikit pun. Bahkan yang mirisnya, banyak kaum muslimin menjadikan malam tahun baru sebagai ajang maksiat. Di antaranya ada yang merayakan dengan bakar ayam hasil maling ayam tetangga, mabuk-mabukan, bahkan diakhiri dengan perzinaan. Na'udzubillah min zalik.